Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang merancang evaluasi hasil belajar. Next. Jadi dalam merancang evaluasi hasil belajar, biasanya kita kenal namanya pengukuran, penilaian, dan pengevaluasian hasil belajar. Kalau kita lihat kata demi kata di sini, sebenarnya hampir ada kemiripan antara pengukuran, penilaian, evaluasi, hasil belajar itu sendiri. Jadi di sini saya sajikan penjelasan-penjelasan tentang kata per kata pada awal pembelajaran kita kali ini. Contohnya yang pertama, ini mengukur. Jadi mengukur adalah membandingkan dengan ukuran tertentu yang bersifat kuantitatif. Selanjutnya menilai adalah mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan ukuran subjektif dan bersifat kualitatif. Yang ketiga itu mengevaluasi, dan mengevaluasi adalah proses mengukur dan memulai. Jadi gampangnya akan saya beri contoh, misalnya dalam kata mengukur itu kita membandingkan dengan ukuran. Contohnya seperti ini. Misal kalian saya beri penggaris atau meteran untuk mengukur lebar suatu meja, maka itu disebut mengukur. Dengan cara membandingkan antara luas meja dengan penggaris. Jadi di situ sifatnya kuantitatif, artinya ada angka di situ. Selanjutnya contoh lagi menilai. Jadi menilai ini berkaitan dengan ukuran yang subjektif. Misal contohnya ada seorang wanita, dua wanita lah ya, ditawarkan 2 buah mangga, satu buah besar, sama-sama besar gitu ya. Si wanita pertama mengambil karena berharap gitu ya, atau melihat atau melakukan analisis gitu ya, bahwa buah yang diambil itu buah yang sudah matang. Artinya ada harapan di situ bahwa dia akan mendapatkan buah mangga yang manis. Tetapi wanita yang kedua, dia mengambil buah mangga satu lagi yang kalau dianalisis buah mangga itu sebenarnya belum matang. Dia memilih itu karena beberapa pertimbangan. Contohnya misal dia memang suka mangga asam ketimbang mangga yang sudah matang. Atau mungkin bisa saja wanita tersebut sedang hamil atau lagi ngidam mangga, maka dia akan memilih mangga yang belum matang tentunya ketimbang mangga yang sudah matang. Maka contoh tersebut ukurannya itu subjektif, jadi tergantung si pengukur itu sendiri, dan bersifat kualitatif, yaitu ya bersifat argumen kenapa memilih mangga tersebut. Selanjutnya dari mengukur menilai ini timbullah kata mengevaluasi. Jadi suatu proses mengukur dan memulai. Jadi di sini dari beberapa tindakan tadi dilihat, dibandingkan, lalu memulai lagi dengan hasil analisis atau hasil evaluasi dari kegiatan mengukur dan menilai. Jadi evaluasi hasil belajar merupakan proses mulai dan menentukan objek yang diukur, mengukurnya, mencapai hasil pengukuran, mentransformasikan ke dalam nilai, dan mengambil keputusan lulus tidaknya seorang siswa. Jadi memang di sini ada objek yang diukur, bagaimana cara pengukurannya, dan hasil pengukurannya itu seperti apa apabila ditransformasikan ke dalam nilai. Seperti itu. Selanjutnya, fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi.
saat kita bilang fungsi ujian sebagai instrumen evaluasi, maka suatu uji dikatakan bermutu baik apabila uji tersebut, yaitu yang pertama, menguji apa yang hendak diuji. Dengan kata lain, rancangan ujian harus relevan dengan fungsi evaluasi yang diinginkan. Jadi terdiri dari serangkaian soal ujian yang baik. Artinya di sini menguji apa yang hendak diuji. Jadi ada kesesuaian dari tujuan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Nah, selanjutnya ini terdiri dari rangkaian soal ujian yang baik. Bagaimana rangkaian soal ujian yang baik? Gitu ya. Kita lihat ada pendapat dari Anderson. A test is valid if it measure what it purpose to measure. Ada Briggs juga mengatakan a valid test must be congruent with the objectivity. Maka kita harus secara penuh melihat soal evaluasi itu berdasarkan maksud dan tujuan yang sudah ditetapkan di awal, gitu ya. Nah, untuk tes yang valid juga harus objektif. Objektifnya seperti apa? Ya harus sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada proses kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, ini contoh soal evaluasi, gitu ya. Soal evaluasi itu tujuannya adalah siswa mampu menjelaskan secara sistematik tentang hukum Newton 1 dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi di sini ada dua contoh pertanyaan, gitu ya. Ini tujuannya. Apakah contoh pertanyaan ini sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan, gitu ya? Kita lihat. Describe by systematical the first Newton law using your word. Yang pertama. Yang kedua, jelaskan perbedaan antara hukum Newton 1 dan 2. Kalau kita lihat dari dua jenis soal ini, untuk yang soal pertama kita analisis. Soal pertama ini, kalau kita kaitkan dengan tujuan pembelajaran di atas, sebenarnya masuk akal. Ya. Namun tujuan di atas itu tidak tujuannya sudah ditetapkan itu tidak tergambar dari pertanyaannya. Maksudnya seperti apa? Di dalam tujuan ini tidak dijelaskan bahwa tujuan pembelajarannya adalah mengukur kemampuan bahasa Inggris siswa. Kalau kita lihat soal nomor 1 gitu ya, ini kan soal dalam bahasa Inggris. Bisa saja gitu ya, seorang siswa tidak mengetahui sebenarnya arti dari bahasa Inggris ini gitu ya. Jadi memang tujuan pembelajarannya tidak sesuai dengan soalnya karena di tujuan pembelajaran tidak mengukur kemampuan bahasa Inggris. Namun di soalnya ini terdapat soal berbahasa Inggris. Jadi itu kurang tepat. Apabila misal soal ini ditulis dalam bahasa Indonesia, maka bisa saja soal ini valid karena sesuai dengan tujuan awalnya. Ya. Kalau yang dua sudah jelas. Di sini jelaskan perbedaan antara hukum Newton 1 dan 2. Artinya apa? Tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Karena tujuan pembelajarannya itu siswa menjelaskan secara sistematis tentang hukum Newton 1. Bukan sesuai dengan soal itu atau membandingkan menjelaskan perbedaan antara hukum Newton 1 dan 2. Kira-kira itu contoh yang bisa menggambarkan soal evaluasi itu valid atau tidak. Selanjutnya, nah sebelum kita membuat suatu soal, sebenarnya ada yang wajib kita pahami dari seorang calon pendidik, ya, yaitu di situ ada teori Bloom. Di sini saya akan menjelaskan revisi taksonomi Bloom. Kenapa saya menyampaikan materi ini? Sebenarnya materi ini bisa dijadikan dasar dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Gitu. Jadi apabila tujuan pembelajarannya sudah tidak tepat, maka evaluasinya juga akan tidak tepat.
Seperti itu. Maka di sini kita akan sedikit memahami tentang teori Bloom atau taksonomi Bloom. Kalau kita lihat di sini, taksonomi Bloom lama itu dan yang baru atau yang sudah direvisi itu sama-sama ada C1, C2, C3, C4, C5, dan C6. Untuk taksonomi yang lama, C1 pengetahuan, C2 pemahaman, C3 aplikasi, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Namun di situ seiring berjalannya waktu tentu saja ilmu pengetahuan pasti akan berkembang. Ini yang lama bisa jadi pada saat ini sudah tidak bisa diterapkan, maka terjadi revisi taksonomi tersebut. Yaitu yang pertama itu C1 mengingat. Berarti ada perbedaan gitu ya. C2 memahami, C3 mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 menciptakan. Jadi di sini minimal kita tahu bahwa taksonomi Bloom itu ada revisinya dan ada perbedaannya antara yang lama dan yang baru. Maka yang kita pakai adalah tentu saja yang sudah direvisi. Oke. Selanjutnya, di taksonomi Bloom sebenarnya ada dimensi pengetahuan yang harus sedikit kita pahami, ya. Dan juga dimensi proses kognitifnya, dimensi pembelajaran untuk mencari pengetahuan tersebut. Ya. Nah, untuk pengetahuan ada 4 bidang di sini dimensinya. Itu pengetahuan faktual, jadi berkaitan dengan terminologi, terus berkaitan dengan penjelasan, berkaitan dengan pengetahuan, gitu ya, berkaitan dengan struktur awal dan segala macam. Gitu ya. Jadi untuk yang kedua pengetahuan konseptual ini pengetahuan yang tentang klasifikasi dan kategori, pengetahuan tentang prinsip, generalisasi. Dan yang ketiga, yang di bagian 2, dimensi kedua adalah pengetahuan tentang teori, model, dan struktur. Jadi di sini dijelaskan, jadi pengetahuan tentang faktual itu bidangnya seperti apa, konsepnya seperti apa. Pengetahuan bidang konseptual itu seperti apa. Selanjutnya pengetahuan prosedural. Jadi pengetahuan prosedural ini keterampilan khusus dalam penggunaan suatu alat, bisa seperti itu. Di sini kalau dijelaskan ini berkaitan dengan pengetahuan atau keterampilan khusus yang berhubungan dengan suatu bidang. Contoh algoritma, tentang teknik, metode, dan tentang kriteria penggunaan suatu prosedur. Nah, selanjutnya metakognitif itu berkaitan dengan strategi. Bagaimana seorang siswa dapat mampu merancang apa yang merancang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, gitu ya. Di situ juga tentang operasional kognitif dan tentang diri sendiri. Selanjutnya di sini dimensi proses kognitif. Jadi mengingat itu seperti apa gitu ya. Mengingat tuh misal mengenali. Mengingat juga seperti itu. Jadi sekedar mengetahui atau melihat sekilas itu. Oke, lanjutnya untuk C2 itu memahami. Memahami itu dimensinya di sini ada menafsirkan. Jadi mampu menjelaskan itu. Mampu memberikan contoh. Apabila kita sudah paham, sudah bisa memahami suatu materi, maka gambarannya yaitu kita mampu memberikan suatu contoh. Apabila kita mampu meringkas, membuat resume, gitu ya, berarti kita sudah bisa memahami suatu materi, karena dalam meringkas ini kita harus mencari poin-poin penting di suatu materi. Selanjutnya ada menarik inferensi, membandingkan dan menjelaskan, gitu ya. Kalau mengaplikasi di sini untuk C3 itu menjalankan. Berarti dengan kedua, kalau kita berkaitan dengan pengetahuan prosedural, berarti penggunaan keterampilan khusus di suatu bidang. Misal kalau di akuntansi, penggunaan software akuntansi seperti itu. Jadi terus bisa menerapkan pengetahuan gitu ya yang sudah diajarkan, misal diberitahu tentang
validasi nilai, cara perhitungannya gitu. Saat kalian bisa mengimplementasikan soal yang baru, maka kalian masuk ke ranah C3 gitu. Selanjutnya ada menganalisis, itu menguraikan, isinya mengorganisir dan menemukan makna yang tersirat dari suatu materi. Gitu ya. Selanjutnya mengevaluasi itu tingkatan yang lebih tinggi, memeriksa, bisa juga dia mengkritik, dan yang paling tinggi ini membuat atau create gitu ya. Di dalamnya merumuskan, merancang, dan memproduksi gitu ya. Jadi ada bentuk, ada outputnya di sini. Oke, selanjutnya, nah di sini ada matriks tujuan pembelajaran. Jadi matriks tujuan pembelajaran ini bisa digunakan oleh seorang guru untuk membuat tujuan pembelajaran di awal gitu ya. Jadi kita sebagai seorang calon guru itu juga harus tahu posisi kita mengajar itu siapa yang kita ajarkan. Kemampuan yang dipunyai siswa itu sampai seberapa. Maka kita bisa menentukan tujuan-tujuan pembelajarannya. Kalau SMA, misal siswa kita kelas siswa SMA. Jadi kalau siswa SMA tidak mungkin dia menciptakan seperti itu kan. Beda kalau misalnya mahasiswa, dia bisa menciptakan, misal menciptakan apa? Tulis ilmiah, penelitian dan lain-lain. Jadi tahapannya akan beda. Misal SMA, SMP, SMP pun tidak mungkin bisa mengevaluasi, tapi evaluasinya masih tahap konseptual atau pengetahuan faktualnya saja gitu, belum sampai metakognitif gitu ya. Jadi di sini mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, evaluasi dan menciptakan merupakan dimensi pada saat pembuatan tujuan pembelajaran. Jadi misal boleh polanya itu bebas, bukan bebas artinya boleh memilih pola pola yang akan dibuat dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Contoh, misal memahami C2. So, sorry. C2. C2 tentang materi misal fungsi permintaan gitu ya. Memahami apa sih fungsi permintaan gitu ya. Terus secara konseptual, teori-teori teori, model dan struktur pada saat kita membahas apa namanya fungsi permintaan seperti apa, lalu bisa misal menerapkan juga, menerapkan misal dari C2 ke bawah ke C3 itu bisa menerapkan rumus-rumus yang ada di fungsi permintaan seperti itu. Lalu misal metakognitifnya bisa juga menganalisis tentang keadaan pasar. Jadi secara urutan dari C2 ini, C2 faktual, C2 konseptual, terus menerapkan itu pengetahuan prosedurnya, terus mekatroniknya di C4. Jadi polanya seperti ini. C2 atas, bawah, sampai seperti ini. Nah, rata-rata disarankan untuk pembuatan tujuan pembelajaran itu secara bertingkat. Nah, seperti itu. Jadi bertahap antara C2 dulu, nanti bisa C3, C4. Nah, tidak disarankan tiba-tiba dari C1 untuk tujuan pertama, C2 langsung metakognitif untuk menciptakan. Tentu saja itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Tentu saja tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi pola pembuatan tujuan pembelajaran ini secara tahapannya juga jelas tadi seperti contoh yang saya berikan. Nah, di sini ada banyak sekali kata-kata yang berkaitan dengan matriks pembuatan tujuan pembelajaran tadi. Jadi kata-kata di sini bisa kita sesuaikan dengan apa tadi pengetahuan konseptual, pengetahuan faktual, pengetahuan prosedural maupun pengetahuan metakognitif gitu ya. Jadi kita tinggal memilih mana kalimat yang berkaitan dengan konseptual gitu ya. Konseptual itu misal mengkategorikan contoh-contoh permintaan gitu ya.
atau berkaitan menjelaskan teori. Jadi nanti tinggal disesuaikan, dipilih sesuai dengan apa namanya C1, C2, C3 atau sampai C6 yang sudah kita tentukan pada awal pembuatan tujuan pembelajaran. Jadi ini banyak sekali yang bisa kita gunakan kata-kata depannya. Jadi nanti kalau pada saat kalian membuat suatu tujuan pembelajaran, maka kalian juga harus tahu posisinya seperti apa. Kalau bicara tentang fungsi permintaan tadi, ya pertama menjelaskan kan secara konseptualnya seperti apa sih sebenarnya teori dari fungsi permintaan. Lalu bisa mengaplikasikan fungsi permintaan, lalu menganalisis dan seterusnya. Jadi kita tinggal memilih sesuai dengan apa namanya teori atau taksonomi itu. Next. Jadi itu dasar awal tadi yang berkaitan dengan taksonomi Bloom itu adalah dasar awal untuk pembuatan tujuan pembelajaran. Nah, setelah tujuan pembelajaran yang kita buat itu sudah benar, maka kita juga harus mengetahui gitu ya sifat dari materi pembelajaran. Sifat-sifat dari materi pembelajaran ini ada must know, jadi harus diketahui. Jadi untuk pertanyaan atau soal ujian di materi yang sudah di apa namanya disampaikan, maka untuk sifat must know ini harus diketahui tentu saja jumlahnya akan lebih banyak. Nah, ini harus jumlahnya lebih banyak gitu. Kemudian nice to know atau sebaiknya diketahui. Nah, ini misalnya melengkapi. Must know ini melengkapi tahapan apa sifat yang pertama ini hanya melengkapinya saja. Contohnya seperti apa? Kalau kalian masih ingat untuk menentukan fungsi, entah itu fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran, biasanya kan pakai rumus P dikurang P1 dibagi P2 dikali P2 dikurang P1 dikali Q min Q1 per Q2 Q1 kan seperti itu yang kita ketahui gitu ya. Namun sebenarnya pada saat ini muncul juga rumus yang baru gitu ya. Bukan itu saja sampai sekarang, tapi kalau kalian membaca referensi yang baru, tentu saja ada rumus model barunya. Nah, itu pelengkap lah ibaratnya pelengkap. Jadi sebenarnya sama aja, namun ada terupdate-nya. Gitu ya. Itu yang terakhir ini just know, ya, cuma pengetahuan saja. Jadi pengetahuan saja ini tidak terkait dengan materi-materi pembelajaran. Ya, ini seperti intermezzo lah. Pengetahuan yang memang tidak ada hubungannya dengan tujuan pembelajaran yang tidak dicapai. Pastilah setiap kegiatan pembelajaran ada pengetahuan baru yang tidak terkait juga dengan materi pembelajaran. Oke. Di sini struktur soal ujian. Jadi suatu ujian dikatakan bermutu apabila ujian tersebut terdiri dari atas rangkaian soal yang telah diorganisasikan dalam suatu struktur soal sedemikian rupa sehingga rangkaian soal ini akan menunjukkan representatif, seimbang, dan relevansi. Jadi ada 3 kata yang mencerminkan soal yang baik itu atau soal yang bermutu seperti itu. Jadi ada representatif, seimbang, dan relevansi sesuai dengan sasaran pembelajaran yang sudah disampaikan. Jadi seimbang itu ya bisa berkaitan dengan jumlah soal, mana soal sulit, mana soal mudah gitu ya. Atau mungkin tadi seperti sifat materi tadi, banyaknya materi yang ditanyakan harus sesuai dengan tujuannya. Jadi sebenarnya untuk soal ujian ini bisa dipelajari lebih lanjut pada mata kuliah evaluasi pembelajaran. Di situ nanti akan disampaikan materi bagaimana cara membuat soal yang baik, komposisi soal itu seperti apa, dan lain-lain. Jadi minimal untuk soal yang baik itu harus menunjukkan representatif, seimbang, dan relevansi dengan sasaran belajar.
atau materi yang sudah disampaikan. Nah, di sini ada prinsip evaluasi. Jadi prinsip evaluasi ini sebenarnya ada terdiri dari tiga kata, yaitu tujuan, KBM, dan evaluasi sendiri. Jadi rangkaian ini sebenarnya tidak terpisah. Seperti apa? Misal tujuan, pasti patokannya pada tujuan. Tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh seorang guru, lalu akan diinterpretasikan ke kegiatan belajar. Setelah kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka adanya evaluasi ya soal ujian tadi, gitu ya. Setelah ada evaluasi, maka hasil evaluasi di sini akan menjadi informasi yang penting untuk membuat tujuan yang baru. Kalau itu kita bicara tentang prinsip-prinsip evaluasi. Jadi prinsip evaluasi ya bisa apa namanya, bisa saling berkaitan antara satu dan lainnya. Bisa tujuan ke KBM atau tujuan ke evaluasi, evaluasi ke KBM atau KBM ke evaluasi. Jadi mereka punya peran-peran masing-masing. Nah, intinya pada prinsip evaluasi ini mereka saling keterkaitan. Oke, selanjutnya di sini di sini alat evaluasi. Jadi alat evaluasi itu ada dua. Dengan teknik non-tes dan teknik tes, gitu ya. Jadi alat evaluasi bisa digunakan dua ini. Rata-rata pada saat sekarang itu lebih ke teknik tes sih. Jadi diuji dengan soal-soal yang sudah tertutur, lalu akan mendapatkan nilai dari struktur-struktur. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu terkait dengan teknik non-tes. Jadi teknik non-tes ini ada skala. Yang pertama skala. Skala itu seperti apa? Kalau kalian membuat apa namanya, pernah skala 4, 3, 2, 1 seperti itu, atau skala apa namanya, setuju tidak setuju dalam pembuatan kuesioner, itu namanya skala. Jadi skalanya bertingkat dari misal sangat tidak suka, ragu-ragu, suka, dan sangat suka, seperti itu. Itu secara bertingkat. Atau mungkin skalanya skala angka 5, 4, 3, 2, 1, itu skala yang bertingkat. Nah, kuesioner tadi. Kuesioner bisa berkaitan dengan skala juga. Kalau misal kuesioner itu berupa kuesioner penelitian, misal kalau yang sering kalian kerjakan gitu ya. Di kuesioner penelitian tadi yang sudah saya sebutkan, misal ada setuju, sangat setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Ya. Ada juga yang kuesioner berupa jawaban. Jadi juga ada kuesioner yang langsung maupun tak langsung, gitu ya. Jadi kalau yang langsung itu diambil langsung ke responden, tetapi kalau yang tidak langsung itu berkaitan dengan pengambilan informasi-informasi. Ya. Selanjutnya teknik non-tes yang checklist ini. Sebenarnya teknik checklist ini seperti kalian checklist biasa, gitu ya. Memilih apabila sudah disajikan pertanyaan, memilih ya, tidak, dan sebagainya. Tinggal di checklist saja, dipilih semacam ada format kertas, lalu dipilih checklist. Selanjutnya wawancara. Wawancara ini sifatnya langsung dan tatap muka seperti biasa. Kalau saya mau mewawancarai mahasiswa terkait dengan evaluasi pembelajaran, gitu ya, saya langsung mendatangi mahasiswa yang sudah menyiapkan saya soal-soal yang berkaitan dengan tujuan wawancara. Selanjutnya pengamatan. Jadi pengamatan ini kita tidak berinteraksi dengan responden. Kita sekedar mengamati kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan responden dan mencatat apa saja kegiatan-kegiatan itu yang bisa mendukung penentuan kita dalam menilai, gitu ya. Selanjutnya riwayat hidup. Jadi riwayat hidup ini bisa misal teknik non-tes untuk penilaian itu ya riwayat hidup. Kalau kalian
melamar pekerjaan, pasti yang ditanya lewat LinkedIn mana, gitu ya. Lewat LinkedIn seperti apa? Dia sekolah di mana, gitu kan. Itu kan jelas lewat hidup. Jadi lewat riwayat hidup ini juga bisa menjadikan patokan dalam penilaian, gitu ya. Jadi di sini yang teknik kontes ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya teknik tes, gitu ya. Yang pertama pretest. Pretest itu apa? Pretest itu ujian yang digunakan untuk mengetahui pengetahuan awal suatu siswa, seorang siswa gitu ya. Jadi misal kita lagi belajar tentang fungsi permintaan lagi ya. Saya langsung berikan soal tentang fungsi permintaan. Itu namanya pretest. Jadi saya belum menyampaikan materi ke kalian, tapi kalian langsung saya kasih soal. Itu namanya pretest. Jadi saya mengetahui, oh sebenarnya siswa ini pemahamannya seperti apa ya berkaitan dengan fungsi permintaan. Nah, selanjutnya tes diagnostik gitu ya. Tes diagnostik ini kayak semacam dokter lah. Jadi dokter itu kalau sebelum menentukan pasien harus minum obat apa, dia harus mendiagnosis terlebih dahulu berdasarkan informasi-informasi yang diberikan oleh responden. Seperti yang kalau kita periksa ke dokter, akan ditanya keluhannya apa, Pak, Bu, Mas, Mbak, gitu. Kita menyebutkan keluhannya, oke. Kemungkinan besar Anda sakit ini, maka akan saya kasih obat ini. Nah, itu tes. Selanjutnya, tes prasyarat. Jadi, tes prasyarat ini adalah tes wajib yang harus diketahui atau wajib harus dimiliki pengetahuan oleh siswa. Misal seperti ini contoh gampangnya. Sebenarnya 3 kali 2 itu hasilnya 6. Ya, 3 kali 2 hasilnya 6. Terus 2 tambah 2 juga hasilnya 6. Terus 12 bagi 2 hasilnya 6. Terus perkalian 1 kali 6 hasilnya 6. Ya. Nah, untuk prasyarat ini ya harus ada pengetahuan dasar yang harus dimiliki gitu ya, harus dipenuhi. Jadi tesnya misal siswa bisa mengerjakan 2 tambah 2 tambah 2 6. Tetapi dia tidak bisa mengerjakan 3 kali 2 atau 12 bagi 2. Nah, itu tes prasyarat. Jadi ketiga perkalian pembagian penambahan itu harus tahu. Jadi untuk mempelajari materi, misal materi matematika, ya minimal perkalian pembagian dan pengurangan itu harus tahu. Jadi jangan sampai 3 kali 2 nggak tahu hasilnya berapa, tapi 2 tambah 2 tambah 2 hasilnya tahu. Walaupun sebenarnya hasilnya sama saja. Oke, selanjutnya post test. Jadi post test ini kebalikan dari pre-test. Jadi kalau pre-test tadi saya belum menyampaikan materi, kalian sudah saya kasih soal evaluasi gitu ya. Tapi kalau post test itu setelah saya menyampaikan materi, lalu kalian saya kasih soal evaluasi atau soal latihan gitu ya. Jadi bisa diukur setelah proses kegiatan dan sebelum kegiatan ada perbedaan enggak. Kalau tidak ada perbedaan, berarti ada yang salah di situ dan harus diperbaiki. Itu perbedaan untuk tes dan post test. Nah, selanjutnya tes formatif dan tes sumatif, gitu ya. Tes formatif ini sebenarnya tes yang digunakan untuk mengetahui berapa nilai siswa yang lebih mendalam. Karena tes formatif ini tidak hanya dia dengan menggunakan nilai mutlak. Artinya apa? Misal kayak UAS, tidak. Gitu ya. Jadi tes formatif ini dilaksanakan lebih mendalam. Artinya apa? Bisa dilihat dari kegiatan selama pembelajaran. Bisa dilihat dari teman sejawat. Bisa dilihat dari cara komunikasi.
Jadi untuk menentukannya banyak komponen-komponennya gitu ya. Contoh yang paling sederhana misal 10 soal gitu ya. 10 soal nilai maksimal 100 tapi paling tertinggi hanya betul 8, itu bukan dapat 80 tapi tetap dapat nilai 100 karena dia tes formatif ini lebih ke kelompok itu, melihat di kelompoknya itu lebih mengukur sebagaimana pahamnya, seberapa pahamnya siswa terkaitan dengan materi yang sudah disampaikan. Jadi bukan berkaitan dengan nilai mutlak yang semua harus dikerjakan secara benar, bukan. Gitu ya. Jadi tes formatif ini lebih mendetail lah komponen-komponennya. Nah, kebalikannya adalah tes sumatif. Jadi tes sumatifnya hanya melihat nilai akhirnya. Misal saya mengadakan ulangan harian 1, setelah saya menyampaikan 3 materi, ada ulangan harian 1, terus menyampaikan 3 materi lagi, ada UTS, menyampaikan 3 materi lagi, ada ulangan harian 2, 3 materi lagi, ada UAS, seperti itu. Jadi UH1, UTS, UH2, UAS ini saya gabungkan jadi nilai akhir. Nah, itu tes sumatif. Jadi mutlak. Ya kalau soalnya 10, kamu betulnya 5, ya dapatnya 50. Gitu ya. Beda kalau tes formatif. Tes formatif gampangnya kalau misalnya sekelas itu yang betul hanya 8 soal, ya bukan dapat nilai 80, tapi dapat nilai 100 karena dia pemahamannya lebih baik ketimbang siswa-siswa yang lain gitu ya, ibaratnya seperti itu. Oke, jadi sekian materi kita dalam merancang evaluasi. Jadi dalam merancang evaluasi ini yang pasti soal soal evaluasi harus bermutu baik. Bagaimana bermutu baik? Berarti soal evaluasi harus dapat mengukur dan siapa yang diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.